Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi dari tugas konsep perekonomian pada bab 16 yaitu distribusi pendapatan dan kemiskinan dan bab 17 yaitu keuangan publik, ilmu ekonomi dan perpajakan. Sebelum kami menjelaskan materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Rani Indria sebagai ketua. 2. Gina Salsabila sebagai juru tulis dan saya sendiri Dinda Anelda sebagai juru bicara. Baiklah, kami akan menjelaskan materi pada bab 16 yaitu distribusi pendapatan dan kemiskinan. A. Batas kemungkinan utilitas. Meskipun pasar efisien sempurna, hasilnya masih mungkin menjadi tidak adil. Dalam perekonomian relatif bebas pun, pemerintah mendistribusikan pendapatan dan kekayaannya. Karena utilitas tidak bisa dilihat ataupun diukur, kebijakan menempatkan distribusi pendapatan dan kekayaan sebagai substitusi terhadap persamaan konsep distribusi kesejahteraan. B. Sumber pendapatan rumah tangga. Sumber pendapatan rumah tangga meliputi 1. Upah atau gaji tenaga kerja sebesar 64%. 2. Hak milik seperti modal atau tanah sebesar 22%. 3. Dari pemerintah sebesar 14%. Perbedaan pendapatan upah dan gaji disebabkan oleh yang pertama, perbedaan karakteristik pekerja. 2. Perbedaan jenis pekerjaan. Modal sumber daya manusia adalah kepemilikan, pengetahuan, keahlian, dan bakat yang dimiliki oleh manusia bisa didapatkan sebagai anugerah lahir maupun melalui pendidikan. Diferensial kompensasi adalah perbedaan upah disebabkan oleh kondisi kerja. Upah minimum adalah upah terendah yang diizinkan untuk dibayarkan oleh perusahaan pada pekerja. C. Pendapatan properti. Pembayaran tunjangan adalah pembayaran oleh pemerintah kepada orang yang tidak menawarkan barang maupun jasa dalam pertukarannya. Sedangkan pendapatan properti adalah pendapatan dan kepemilikan properti real dan surat berharga berupa laba, bunga, dividen, dan sewa. Jumlah pendapatan properti dihasilkan rumah tangga ada dua. Yang pertama, berapa banyak properti yang dimilikinya. 2. Jenis aset yang dimilikinya. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan pada umumnya tetap stabil dalam waktu yang lama. Kurva Lorenz adalah kurva yang mendeskripsikan distribusi pendapatan. Koefisien Gini yang mengindeks ketidaksetaraan pendapatan. Jumlah orang miskin selalu naik turun seiring berjalannya waktu. Data distribusi kekayaan tidak cocok untuk dipakai sebagai data distribusi pendapatan. E. Debat distribusi. Suatu argumen tentang redistribusi menyatakan bahwa orang berhak untuk mendapatkan apa yang dihasilkan oleh usahanya sendiri. Sedangkan argumen pendukung redistribusi menyatakan bahwa masyarakat kaya wajib secara moral untuk menyediakan kebutuhan dasar kehidupan. Keadilan Rawisian merupakan teori pendapatan keadilan distribusi yang menyimpulkan bahwa kontrak sosial timbul dari posisi awal akan membutuhkan pendapatan yang memaksimalkan kesejahteraan anggota. Sedangkan keadilan nilai guna adalah jika utilitas marginal pendapatan turun bersama dengan pendapatan mentransfer dan yang kaya ke yang miskin bisa meningkatkan utilitas sosial. F. Program dan kebijakan redistribusi. Redistribusi dicapai dengan dua cara. Yang pertama yaitu perpajakan, yang kedua yaitu program tunjangan pemerintah. Ada hal yang terbesar dari program dan kebijakan redistribusi adalah yang pertama jaminan sosial, bantuan publik, keamanan tambahan, kompensasi, pengangguran, Medicare dan Medisial, kupon makanan, dan berbagai program subsidi perumahan termasuk perumahan publik. Bab 17. Keuangan publik, ilmu ekonomi dan perpajakan. 1. Ilmu ekonomi perpajakan. Dasar pajak adalah ukuran atau nilai pengenaan pajak.
Jika struktur tingkat pajak menentukan posisi dasar yang harus dibayarkan dalam bentuk pajak, pajak pada akhirnya dibayar oleh masyarakat, walaupun dikenakan terhadap transaksi, lembaga, properti, dan seterusnya. Pajak proporsional adalah pajak yang bersifat konstan atau tetap, atau pajak yang bebannya adalah proporsi pendapatan yang sama untuk semua rumah tangga. Sedangkan pajak progresif adalah pajak yang menuntut proporsi tinggi dan pendapatan tinggi. Pajak regresif adalah kebalikan dari pajak progresif yang tidak menuntut proporsi tinggi dan pendapatan tinggi. Bisa dikatakan pajak yang bebannya dinyatakan sebagai presentasi pendapatan yang turun jika pendapatan meningkat. Tingkat pajak rata-rata adalah total jumlah pajak yang dibayar dibagi pendapatan total. Sedangkan tingkat pajak marginal adalah tingkat pajak yang dibayar pada tiap kenaikan pendapatan. Prinsip manfaat yang diterima merupakan suatu masyarakat berkewajiban menanggung beban pajak yang diproporsional terhadap manfaat yang diterimanya dari pengeluaran pemerintah. Sedangkan prinsip kemampuan membayar adalah beban pajak harus sejalan dengan kemampuan membayar. 2. Kesetaraan pajak. Prinsip manfaat yang diterima. Wajib pajak seharusnya menyumbangkan pada pemerintah berdasarkan proporsi terhadap manfaat yang diterima dari pengeluaran publik. Sedangkan prinsip kemampuan untuk membayar, warga negara seharusnya menanggung beban pajak sejalan dengan kemampuan untuk membayar pajak. Ekuitas horizontal menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan yang sama untuk membayar seterusnya menanggung beban pajak yang sama pula. Sedangkan ekuitas vertikal menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak seharusnya membayar lebih banyak pajak. 3 kandidat utama dasar pajak terbaik adalah pertama pendapatan, 2 konsumsi, 3 kekayaan. Pendapatan ekonomi sama dengan konsumsi ditambah perubahan kekayaan bersih. Sedangkan kekayaan bersih adalah aset dikurang wajib. 3. Pajak hibah dan pajak tanah. Tanah milik atau estate adalah properti yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia meninggal. Pajak tanah milik adalah pajak atas nilai total tanah milik seseorang. 4. Insiden pajak. Siapa yang membayarnya? Insiden pajak mengacu kepada distribusi akhir dari beban. Pajak dapat mengubah perilaku yang bisa mengubah penawaran dan permintaan, lalu mengubah harga, sehingga ada untung ada juga yang rugi, dan ini disebut dengan beban akhir pajak. Pergeseran pajak terjadi ketika rumah tangga bisa mengubah perilakunya dan menghindari pajak. 5. Beban berlebih dan prinsip netralitas. Ketika pajak mengganggu keputusan ekonomi, pajak mengenakan beban secara agregat melebihi penerimaan pemerintah. Beban berlebih yaitu jumlah kelebihan pajak atas penerimaan yang dikumpulkan pemerintah. Sedangkan prinsip netralitas adalah pajak efisien tidak mengganggu keputusan ekonomi. Sedangkan pengertian prinsip kedua terbaik adalah pajak yang mengganggu keputusan ekonomi tidak memiliki beban berlebih. Menghitung beban berlebih. Menghitung beban berlebih dari pajak sama dengan surplus konsumen sebelum pajak dikurangi pajak total yang dikumpulkan pemerintah. Makin elastis kurva permintaan, makin besar pula gangguan yang disebabkan oleh tiap tingkat pajak tertentu. Sekian dari kami. Saya sebagai juru bicara, jika ada perkataan yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.